Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cebice semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan semakin cuan pastinya. Kenalin, aku Tommy. Ya, bisa dipanggil Tom Steroid lah. Di video kali ini, kita akan mempelajari bahasa Python dari awal. Dari dasar banget kita akan mempelajarinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Langkah pertama, Mang Cebice itu harus membuat project baru. Mulai dari bikin foldernya, lalu kita bikin virtual environment-nya. Misalnya temen apa Mang CBC itu udah masuk ke dalam foldernya, terus udah masuk ke project di Visual Studio atau di kode editor apapun. Nah, Mang CBC perlu bikin virtual environment-nya di melalui terminalnya. Entah itu command prompt, bisa juga pakai git bash. Di sini aku contohin pakai di terminal git bash tapi di internal dari VS Code ini sendiri. Langsung aja kita bikin dulu ya, karena ini masih kosongan, belum ada foldernya. Nah, ini masih kosong. Kita buat dulu. Langkah pertama itu adalah ketikkan Python minus "-n", lalu dibarengin dengan "-venv". Nah, nama foldernya ini harus hidden ya. Jadi kita tambahin itu titik di awal. Misal di sini namanya "-venv". Kita enter, tungguin aja. Supaya kenapa kita bikin virtual environment, supaya project kita itu nantinya ke depan nggak bakalan kecampur sama yang lainnya. Ini kita tunggu prosesnya. Kalau misalnya prosesnya udah selesai, kita masukin, kita aktifkan. Tunggu. Kalau misalkan udah selesai dibuat virtual environment-nya, baru teman-teman Bang CBC itu bisa ngelakuin mulai projectnya. Sementara kita tunggu dulu. Tapi sembari kita nunggu, kita bikin aja dulu. Kita bikin di sini basic. Nanti ini akan ada repositorinya di GitHub. Jadi Mang Cebice bisa mempelajarinya lagi. Ini kita bikin filenya, yaitu main.py. Kita enter, udah masuk. Nah, ini udah selesai nih. Sekarang kita masuk ke bagian untuk aktivasi virtual environment-nya. Caranya itu, karena ini pakai git bash, jadi kita bisa ketikkan source, nama apa, nama project yang tadi kita buat di virtual environment-nya itu adalah .venv, lalu dibarengin dengan scripts, terus activate. Nah, kalau misalkan di Linux atau di Mac, itu biasanya dia bukan scripts, melainkan bin. Karena ini Windows, jadi kita menyesuaikan apa yang ada. Nah, setelah kayak gini, langsung aja tekan enter. Nah, jadi dia akan muncul virtual environment yang di dalam tanda kurung. Berhubung ini virtual environment-nya sudah aktif, kita tutup dulu. Lalu ini kita tutup juga. Bisa tekan apa? Ctrl B atau klik aja di sini langsung. Nah, langkah pertama yang kita pelajarin itu, Mang Cibice pengen bikin project sederhana aja. Misalnya itu adalah Hello World. Gampangnya itu seperti ini. Kita ketikkan sebuah print dengan fungsi print.
Lalu kalimatnya mau apa? Misalnya hello world. Nah, kayak gini. Ini udah bisa jalan. Sekarang kita buka lagi terminalnya. Nah, di sini. Nah, kira-kira kelihatan gak nih? Hmm, semoga aja kelihatan ya. Nah, segini dah. Langsung kita jalankan. Tapi sebelum jalanin, kita masuk dulu ke folder yang project kita, yaitu CD Basic. Setelah masuk ke CD Basic, kita bersihkan dengan ketikan clear. Lalu kita jalankan projectnya. Python spasi main.py. Oke, programnya sudah berjalan dan sudah mencetak kalimat hello. Nah, ini untuk misalkan teman-teman atau Mang Cibice mempelajari bahasa Python. Nah, dengan cara fungsi ini juga udah cukup. Itu udah udah bisa dibilang project Python. Walaupun ini masih sederhana ya. Nah, sekarang ini kita masuk ke materi intinya. Ini ku komentar dulu ya. Nah, yang perlu kita bahas itu adalah sebentar. Aku kasih komentar dulu. Nah, ini yang pertama kita bahas adalah yang satu itu satu variabel, dua data data type, nah tapi Indonesia aja deh, tipe data. Oke, setelah tipe data, nanti kita akan coba mempelajari konversi tipe datanya. Yang ketiga, tipe anotasi. Lalu yang keempat ini apa? Looping. Nah, setelah looping mau apa? Salah. Harusnya yang benar adalah ini fungsi. Sebentar, dirapikan dulu. Ini satu benar semuanya. Tipe data, tipe anotasi. Nah, karena ini awal, ini tadi udah kita contohkan ya di atas. Hello, wow. Nah, kayak gini. Ada berapa step sih yang perlu kita bahas? Terus selanjutnya ada apa lagi? Fungsi. Terus apa? Tapi sebelum fungsi, kita masuk ke operasi comparison. Jadi, operasi perbandingan. Setelah masuk operasi perbandingan, kita masuk mana yo? If else. If, elif, dan juga else. Yang 7, baru kita masuk ke fungsi. Setelah fungsi, kita masuk kemana nih? Enaknya mau kemana? Kita import dulu ya. Atau enggak sebelum import, kita error handling. Gimana sih cara menangkap kode error? Error handling. Lalu yang ke-9. Yang ke-9 ini apa? Wait, kita lihat dulu. Hello world sudah, variabel belum, tipe data, tipe anotasi, looping, operasi perbandingan, if else, fungsi, error handling,
Nah, terus yang ini adalah kita bikin project import. Nah, terakhir ini adalah step di mana kita mempelajari bikin satu aplikasi aja, sederhana. Contohnya kita bikin project apa? Kalkulator ya. Kalkulator sederhana. Nah, oke. Project 1, tahapan 1, hello world, udah. Sekarang kita masuk ke variabel. Variabel umumnya di Python itu adalah, ada berapa sih? Tipe penggayaan penulisan variabel itu umumnya cuma ada 2. Tapi yang lebih sering dipakai itu cuma 1, yaitu snack cache. Gimana sih cara nulisnya? Cara penulisannya itu adalah seperti ini. Jadi setelah satu kata jangan dikasih spasi, tapi langsung aja dikasih underscore. Nah, spasi itu sebagai gantinya adalah underscore atau garis bawah. Snack cache. Lalu ada lagi yang namanya itu camel cache. Kalau misalkan yang apa nilainya itu konstan, yang artinya itu nggak bisa dirubah lagi, itu teman-teman harus Mang CBC harus menuliskannya itu kapital semua atau uppercase. Uppercase. Nah, cukup 3 ini. Nah, lalu kalau misalkan pengen bikin variabel kelas, nama kelasnya itu hampir sama kayak camel cache. Cuman bedanya setiap awal harus kapital. Jadi kalimat kata 1 dan kata 2, setiap awalan kalimat, awalan kata itu harus kapital. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke tipe data. Tipe data yang pertama yaitu adalah string. Di sini aku contohin adalah teks. Kok teks? Ya iyalah. Teks sama dengan apa nih nilainya? Misalnya adalah halo Python. Kalau misalkan kita printin itu gampang aja. Teks. Ya iyalah. Teks. Sekarang kita jalanin. Kita jalanin lagi. Apa yang muncul? Hello Python. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, tipe datanya apa? Kita tambahin di sini kurung, lalu di sebelum kurung ini tambahin tipe, type. Coba sekarang kita running lagi. Apa yang terjadi? Nah, kelas string. Karena memang yang kalau misalkan ada tanda kutip, mau itu kutip 1 atau kutip 2, itu dianggapnya atau dibacanya oleh interpreter ini adalah string. Oke, lalu yang kedua, kita lanjut lagi. Ini adalah number. Nah, kalau number ini dia nggak ada stringnya. Kalau misalkan float, kalau float itu berarti dia ada titik, bukan koma. Jadi gini contohnya, 10.13. Nah, ini float. Tapi kalau misalkan kalau number integer itu nggak perlu ada titik. Misal di sini 26. Langsung kita cetak. Ini umur. Jangan. Kita bikin baru. Kita kasih number. Sekarang kita clearkan dulu.
running lagi, apa yang muncul? Nah, tipe datanya adalah integer. Yang atas awal ini string. Sekarang kita bikin lagi desimal. Kayak tadi, yaitu float. Float ini 10.13. Nah, aku kasih komentar deh sebagai penanda. Float. Yang ini integer. Integer. Yang ini adalah string. String. Nah, sekarang kita panggil yang desimal. Kita jalanin. Apa yang akan terjadi? Hasilnya adalah float. Oke, lalu kita lanjutkan. Misalnya, kita pengen bikin sebuah sistem yang ada login. Nah, di dalam form itu admin atau bukan? Maka kita perlu yang namanya itu adalah tipe data boolean. Langsung aja kita ketik is admin sama dengan false. Karena kita nggak mau nih, setiap user adalah admin. Jadi kita setting sebagai nilai defaultnya atau nilai bawaan itu adalah false. Oke, langsung kita jalanin. Ini adalah boolean. Boolean atau bool. Sekarang apa ini? Is admin. Kita jalanin. Apa sih boolean? Nah, ini bool. Tapi jangan dikasih apa? Jangan diejak lah. Jangan dipisah. Kalau bool, jorok. Jadi bool. Oke, kita lanjut. Setelah ini ada daftar. Daftar atau list. Daftar. Daftar. Kalau misalkan Mang Cebice pengen membuat tipe data list atau array, itu cukup masukkan karakter kurung siku. Kayak gini. Oke. Kalau misalkan pakai metode lama, ya tapi bisa aja sih gini. Nggak jadi masalah. Karena kan untuk mengkonversi. Nah, jadi kita cukup kayak gini. Yang pertama adalah, misalnya, Udin. Terus kata kedua apa? Surendang. Surendang. Terus apa lagi? 26. Apa lagi? Misalnya di dalam list ada list lagi. Boleh. Misalnya di dalam list yang ini kita bikin yaitu hobinya berenang. Setelah berenang yaitu membaca. Membaca dan juga apa? Terakhir memanah. Memanah. Nah, gini. Coba kita apa? Kita print dulu. Kita print apa ini? Daftar. Kita jalanin. Kita clear dulu. Sekarang. Nah, keluar hasilnya adalah list. Apa mau kita bahas cepat aja? Boleh. Lalu sekarang ada lagi yang tipe datanya itu adalah apa ya? Bisa dikatakan host aja deh. Host. Kita masukkan begini. Lalu ada string. Stringnya apa? 192. Jangan deh.
127.0.0 ya. Terus ada lagi berapa? 1. Ya, kalau misalkan dipersingkat, localhost. Hostname-nya localhost. Kita tulis saja localhost. Terus di sini kita kasih berapa? Portnya 5000. Nah, contohnya gini. Ini adalah tipe datanya itu tuple. Tuple hampir sama dengan list. Kalau list itu mutable. Kebalik. Kebalik nggak ya? Enggak deh. Benar. Nah, kalau yang immutable itu adalah tuple. Nanti kalau misalkan salah atau apa, Bang CBC bisa di apa komen aja. Ini adalah list. Terus yang ini tuple. Coba sekarang kita lihat. Kita lihat di sini host. Kita lihat hasilnya. List tuple. Lalu ada lagi apa? Yaitu adalah set. Bukan set ini. Unique. Nah, kalau misalkan tipe dataset itu dia unik. Jadi sifatnya itu kalau misalkan ada sebuah data yang double atau lebih, maksudnya itu kalimatnya itu sama, itu yang bakalan dicetak cuma satu. Contoh, misal di sini aku punya nama Udin lagi, Udin, terus 123.90.6, terus ada 55 lagi, terus aku kasih Udinnya ada 3. Udin. Kalau kita cetak, ini yang kita cetak value-nya dulu. Sekarang kita cetak value-nya. Nilainya itu kayak gimana output. Unik. Kalau kita running gimana? Nah, lihat di sini hasilnya. Jadi si Udin ini cuma satu. Yang ditampilin cuma satu. Sedangkan kita punya 3. Kita punya 3 nama Udin. Lalu ada 2 kali 55. Tapi yang dihasilkan itu adalah cukup satu aja. 551 Udin 1. Jadi gitu, kalau misalkan Mang CBC pengen bikin suatu data yang yaitu bersifat unik, nggak boleh ada nama yang sama, itu pakai set. Itu pakai set itu sangat benar-benar aman. Kalau misalkan yang tuple sama list, itu sifatnya hampir sama. Cuman bedanya itu ada yang bisa diedit, ada yang nggak bisa. Kalau misalkan yang tuple, itu dia nggak bisa diedit. Itu doang sih. Nah, sekarang kita lihat tipe datanya. Tipe datanya apa sih? Type. Kalau misalkan di apa bahasa pemrograman yang lain, itu dia tulisnya type of. Type of apa? Kalau di sini type aja, tipe. Karena kita mau ngelihat tipenya. Nanti setelah ini kita bahas versinya, versi Python. Lalu ada lagi tipe datanya itu adalah pustaka. Pustaka atau dictionary. Nah, ini lupa dikasih tanda yaitu set. Nah, yang di sini, nah kalau dictionary itu hampir sama kayak set. Cuman yang bedanya itu adalah ada pasangannya antara key
sama value. Cara nulisnya gimana? Gampang aja. Misal, di sini aku pengen bikin sebuah data user. Misalnya di sini ada nama, key pertama itu adalah nama, lalu pasangannya apa? Ya nama juga dong. Misal si Udin, Udin Surendang. Lalu Udin ini punya umurnya umurnya adalah 26. Lalu dia punya hobinya apa? Hobi, ingat ya, titik dua, bukan titik koma. Hobi, karena dia banyak jadi kita kasih list. Hobinya tadi apa aja? Daripada lama-lama, kita copy aja di sini. Kita copy, kita masukin ke sini, kita paste. Nah, sekarang kita tampilin hasilnya, kita tampilin apa? Pustaka. Sekarang kita clear, kita jalanin, lihat hasilnya akan seperti ini. Kalau misalkan aku mau akses misalnya si Udin, itu caranya kasih kurung siku di belakang pustaka, di belakang nama variabel, lalu kita tulis key-nya apa? Apa mau hobi, nama, umur. Karena kita mau ngambil si Udin Surendang, kita pilih aja nama. Sekarang kita print sekali lagi. Kita print. Nah, Udin Surendang akan muncul. Kayak gitu. Nah, sekarang kita balikin lagi. Ini jadi pustaka. Kita clear. Jalanin lagi. Oke. Nah, terus ini udah selesai belum? Belum. Karena kita masih panjang. Tipe data ini udah. Jadi ini kita minus saja ya. Ini udah. Atau enggak gini deh. V atau enggak X. Nah, ini udah. Tipe data udah. Sekarang kita masuk ke konversinya gimana. Nih, ini kan aku punya number dan juga float, tapi yang number ini atau integer ini mau ku ganti tipe datanya. Misal ini tipe data si ini number mau ku ubah di sini. Ini mau ku ubah langsung aja di sini. Mau ku ubah sebagai apa ya? Sebagai list atau enggak sebagai string. Sebagai string. Sekarang kita coba jalanin. Lihat di bawah yang number. Nih. Ini kan tadi hasilnya adalah integer. Karena ini number. Oke. Tapi karena kita ubah jadi string, maka hasilnya seperti ini. Begitu juga kalau misalkan kita pengen konversi tipe data yang lain, itu bisa. Jadi cukup kasih aja ini. Misalnya, aku punya atau aku pengen ngerubah tipe data string yang tadinya itu adalah teks. Misalnya begini. Berarti mau ku ubah teks ke string.
yang tadinya string jadi list, yaitu dengan cara apa ya, list kurung terus nama variabelnya apa, nama variabelnya adalah tadi teks. Nah kayak gini kita kasih apa, kita kasih nama variabel baru, misalnya a sama dengan, nah a ini kita eksekusi a, print a. Oke, sekarang kita running, lihat hasilnya. Nah dia bakalan ngerubah, mengkonversi yang tadinya satu kalimat si apa, halo Python mana, nah ini yang tadinya satu jadi dipecah satu-satu, jadi H A L O. Nah ini spasi, spasi juga masuk Python, dipisah semuanya. Nah itu kalau misalkan Mang CBC pengen konversi. Nah lalu ada lagi masuk ke pembahasan kita yang lain, apa itu. Nah sekarang kita hapus yang ini, yang printnya ini kita hapus. Nah yang ini mau ku kasih komen, yang ini ku komen. Nah sekarang kita masuk mana, tipe data udah, tipe anotasi. Sekarang kita masuk ke anotasinya. Kalau misalkan Mang CBC pengen bikin kode programnya itu terlihat profesional, caranya itu gampang banget. Ya cuman ibaratnya itu ngasih ke developer lain bahwa aku punya variabel, nilainya harus ini loh. Kalau misalkan Mang CBC ingin kontribusi di project open source, itu bakalan sering ngelihat yang namanya anotasi-anotasinya. Tipe anotasinya lebih tepat. Misalnya aku punya sebuah username, variabel username. Kalau misalkan username itu pastinya unik. Jadi aku mau tipe datanya itu adalah sebuah set of string. Oke, bisa dipahami ya. Set kayak gini. Lalu kasih spasi. Ini kan kita mau set karena dia sifatnya unik. Lalu kita kasih string. String di dalam set. Nah, kayak gitu. Namanya karena kita nggak mau dia memiliki kata apa? Kata apa sih? Uppercase atau kapital hurufnya. Nanti kita konversi ke huruf kecil aja. Itu misal Udin ke Usin. Udin. Karena di username nggak boleh ada spasi. Surenda. Nah, sekarang kita running. Kita running yang username. Print username. Nah, ini kita clear. Setelah di clear apa sih? Setelah di clear kita running. Kok print? Kita running dong. Lihat. Tapi dia masih gini kan? Kayak ada yang salah nih. Coba kita akses yang benar. Aksesnya gimana sih? Coba ya. Namanya kan juga coba-coba. Kita belajar bareng. Kita lihat aksesnya. Is not subscribe. Oke. Lalu mengambilnya gimana value-nya?
nantilah kita bahas. Tapi kita coba ubah ke string. Nanti kita bahas setelah video ini, kita bahas semuanya. Mulai itu apa? Cara ngedudain string. Misalnya string itu ada apa aja. Nanti kita bahas. Nah, ini sebenarnya nggak error. Ini mau apa? Dia mau apa? Tipe data apapun, dia nggak bakalan error. Karena tipe anotasi ini cuma berpengaruh ke type checker. Jadi type hinting. Kalau misalkan aku running, ini nggak bakalan ngaruh. Tapi dia bakalan berpengaruh di type checker yang misalnya itu library dari MyPy. Kalau misalkan kita ilustrasiin, coba kita install dulu pip install MyPy, create using yes. Kok nggak mau? Ayo dong. Ayo dong. Atau enggak nanti kita bahas lagi deh. Kita bahas MyPy lebih lanjut. Sekarang kita fokus ke materi kita. Nah, jadi kalau misalkan Mang CBC pengen bikin yang apa? Agak terlihat profesional atau terlihat profesional, jadi kita tambahin yaitu namanya tipe anotasinya. Nah, lalu kalau misalkan Mang CBC pengen pengen bikin apa? Agar kalimat-kalimat itu menyatu tanpa kita kasih koma kayak gini apa? Output. Misal di sini ku kasih ini kan halo Python. Kita nyalain. Kita nyalain, kita ambil misalnya si Udin, user user string sama dengan Udin Surendang. Nah, kalau Mang CBC pengen ngerubah dia, paksa dia buat jadi huruf kecil, tambahin titik lower kayak gini. Dia hasilnya nanti bakalan huruf kecil semua. Kalau nggak percaya, kita eksekusi user. Kita jalanin. Kok clear. Jalanin. Nah, jadinya huruf kecil semua. Nah, sekarang kita coba. Ini sebagai kalimat utuh. Ini misalnya ucapan string sama dengan kalimatnya mau apa. Karena kita mau masukin ke format string, jadinya kayak gini. Ini kita kasih huruf F di depan sebelum tipe data string. F cukup kayak gini. Karena kita ada variabel teks yang halo Python, caranya kasih kurung kurawal untuk memanggil variabel. Caranya kayak gini, kurung kurawal, di dalamnya itu kita panggil variabel, yaitu adalah teks. Nah, teks kayak gini, kita kasih koma, Udin Surendang, kita panggil lagi nih, Udin Surendang, kita panggil lagi, yaitu user
Nah, ini kita kasih kalimatnya. Sedang belajar bahasa Python dari dasar. Nah, kayak gini. Lalu hasilnya ini ucapan. Kita jalanin. Nah, jadinya kan rapi. Kalau misalkan nggak make ini, nggak jadi masalah. Misalnya gini deh, ini aku hapus, tapi nanti jadinya aneh. Coba ini buka, dihapus, kita langsung mainin di sini. Oke, ini dihapus, X, ini, ini, lalu di sini, karena ini kan string ya. Nah, ini variabelnya. Perhatiin Bang CBC kalau misalkan ada variabel atau kalimat yang setelah variabel itu perhatiin banget. Jangan sampai kurang. Karena sebagai pemisah itu adalah tanda koma. Kalau misalkan ada koma, dia nggak bakalan rewel kayak tadi, yang ada garis merah. Jadi dipastiin Bang CBC itu harus kayak gini. Lalu, coba kita running hasilnya. Jadi, aku kembalikan lagi kepada Bang CBC mau stylenya kayak gimana, gayanya mau kayak gimana. Apa mau pakai format string, atau mau ya asal cetak aja deh, kayak gitu. Nah, lanjut. Tadi anotasi udah, ini dimatiin lagi ya. Tadi tipe anotasi udah, sekarang kita masuk ke looping. Nah, di looping ini, di Python khususnya, cuma ada dua, yaitu for loop dan juga while loop. Untuk for loop gimana? Misalnya di sini, to do atau apa, to do for loop, for variabelnya apa? Index, yaitu kita singkat aja for in range. Mau berapa nih? Jaraknya mau berapa? Supaya nanti variabel i bisa menangkapnya. Misalnya 10. Lalu kita kasih titik kok kita kasih titik 2. Nah, enaknya Python itu nggak ada kurung kurawal kayak gini, sebagai objeknya gitu atau sebagai bodinya. Karena kalau di Python itu dia mainnya tabulasi atau indeks kayak gini 4 kali, spasi 4 kali. Nah, kalau misalkan kita hapus di sini, dia bakalan tetap error. Nah, kayak gini. Dia bakalan masih merah di filenya. Di sini juga masih merah. Itulah butuhnya kita tabulasi. Kita geser aja pakai tab 1 kali, 4 spasi. Kalau misalkan manual, bisa dari spasinya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Atau mau 2 juga bisa. Kayak gini. Nggak jadi masalah. Tapi karena Python itu umumnya standarnya adalah 4, jadi pakai aja. Nah, ini kita print. Print i-nya. Variabel i-nya kita print. Ini kita jalanin. Nah, hasilnya kayak gini.
Kalau misalkan perulangan atau list, nanti kan kita bakalan banyak bermainan dengan list atau array lah. Jadi dia itu mengambilnya dari nol karena indeks itu diawali dengan nol. Mungkin di banyak beberapa bahasa program yang lain itu dari nol. Nah, kalau misalkan di for itu kadang aneh juga. Bisa ditambahin plus sama dengan, ada yang juga nggak bisa. Misal di sini aku kasih misalnya apa nih? H deh. H sama dengan nol, nol atau satu. Nah, yang ini di print plus sama dengan H. Mau apa enggak? Nggak mau. Tapi kalau misalkan di plus biasa, kita lihat mau apa enggak. Kita clear, kita jalanin. Ternyata dia mau. Tapi kalau misalkan kita pakai while loop, Ini while loop. While loop. Tuduhnya lupa. Tuduh. Tuduh while loop. While. While apa? Misal di sini aku bikin variabel i. Variabel i ini integer. Ini 0. Lalu di sini kondisinya mau apa? Karena kita mau melakukan perulangan secara terus-menerus tanpa henti. Jadi di sini i lebih dari sama dengan 5 atau 6. 6 deh. Terus kita tap lagi. Kita masuk ke body. Lalu kita print i-nya. Lalu i-nya kita plus sama dengan 1. Nah, kalau di while ini nggak bakalan apa? Nggak bakalan bawel kayak di for. Tapi coba kita mainin. Di sini berarti i-nya ditambah sama dengan h. Oh, ternyata bisa deh. Mungkin akunya aja kali ya yang agak lupa. Oke, lanjut. Lanjut ya. Ini berarti 11. Ini adalah 0. Ini juga 0. Nah, tapi kita lihat nih. Yang di while loop. Gimana kondisinya? Kita running lagi. Kita running. Nah, benar. Wait. Ini kematiin dulu deh. Nantinya programnya bingung. Ini kita jalanin. Kok nggak mau? Apa yang salah? Apalah? I while misal while kurang dari sama dengan 6. Coba kita jalanin. Apa yang salah? Apa yang salah? Karena dia tadi lebih dari sama dengan 6. Logikanya salah. Nah, jadi dia nggak bakalan nampil.
Tapi kalau misalkan ininya kita yang besarkan value-nya, value dari i, coba kita jalani lagi hasilnya, lihat sendiri, looping forever, nggak bakalan berhenti sebelum kita matiin. Jadi hati-hati Bang CBC kalau misalkan mau melakukan perulangan dengan while, ingin melakukan perulangan dengan while, itu perlu diperhatikan. Oke, jadi ini benar. Ini kita set ke 0 atau 1 aja deh. Ke 1, ini clear, kita jalanin lagi. Kita jalanin. Nah, ini yang perlu kita ubah. Kurang dari sama dengan. Kita jalanin. Betul ya? Karena ini kan 1, ini diulang selama 6 kali. Karena selama kondisinya kurang dari sama dengan 6, karena kan ini variabel i adalah 1, i ini lebih atau enggak dari 6. Kalau misalkan kurang, tambahin 1, i-nya ini ditambah sama dengan 1. Begitu seterusnya. Kalau misalkan udah i-nya ini ketemu atau sejajar dengan 6, maka programnya akan berhenti. Kalau misalkan ini nih, ininya kita ubah yang lebih besar, kayak gini, bener nggak? Atau kita bikin kayak gini, coba, aduh, kita coba-coba aja dulu, gimana? Nggak mau kan? Karena logikanya gimana? 7 lebih besar dari 6. Sedangkan logik atau statement kita itu adalah i kurang dari sama dengan 6. Itu logiknya gimana? Jadi kalau misalkan mau looping forever, langsung aja true, while true. Kalau kita jalanin, mudah. Biarin aja programnya makan memori. Kalau misalkan Mang CBC mau kayak gitu. Sekarang kita clear, kita masuk ke pembahasan yang lainnya. Yaitu adalah apa? Betul. Sekarang kita masuk ke comparison, perbandingan. Operator perbandingan. Operator perbandingan itu umumnya ada berapa ya? 6 atau 8? Coba. Nah, di sini aku pakai docstring aja ya. Docstring sebagai komentar. Biar ada warna-warnanya. Yang pertama adalah kayak gini. 2 kali aja. Sama dengan. Terus lebih dari, kurang dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, terus tidak sama dengan, ya kurang lebih hampir sama. Atau kayak gini. Yang benar kayak gini. Nah, karakter pipe. Tapi karakter pipe itu masuknya di operator logika, cara berpikir. Kalau misalkan aku pengen if, di dalam if itu misalnya aku pengen ambil sebuah variabel username. Nah, username dengan password atau apa gitu,
yang mau kita sandingin. Ini kan ini masih berkaitan dengan perbandingan juga. Kita mau bandingin lagi nih, variabel username ini kita cek dulu benar atau enggak, sesuai apa enggak yang kita filter. Nah, lalu kita bandingin. Misal username atau password nilainya itu kosong, kita balikin value-nya gimana, hasilnya gimana. Jadi kayak gitu. Misal di sini kalau memakai simbol dan itu n, ya kayak gini, dan terus ada or, pipe, tapi kadang ada yang pipe satu kali, ada juga pipe yang dua kayak gini. Terus apalagi pipe not, atau kalau lisannya itu tulisannya and or not. Nah kayak gini, if not atau pakai karakter nggak jadi masalah. Nah selanjutnya kita masuk ke mana, ini operator perbandingan juga. Ini sekarang kita masuk ke if else, logiknya sekarang. Misalnya ini ku setting username sama dengan string, lalu ini ku kasih Udin Surendang. Udin Surendang ini dia punya passwordnya ini string juga, password string rahasia, passwordnya rahasia. Terus kita masuk ke logiknya. Jika ini kita tes atau kita pikirin cara supaya username itu berhasil atau gagal. Caranya itu kayak gini aja. Jika username mengandung, jika username is apa? Mengandung apa? Jika username sama dengan atau is, nggak jadi masalah. Sama dengan username titik apa dong, lower. Jadi gini logiknya, jika username tidak sama dengan username.lower, artinya jika salah satu username itu memiliki satu karakter atau lebih yang memiliki unsur kapital atau huruf besar, maka kita munculkan print, kita munculkan pesan kesalahan. Username Anda mengandung kalimat kapital. Contohnya gini, sekarang kita jalanin. Gimana hasilnya? Nah, hasilnya kayak gini. Tapi kalau misalkan kita balikin kayak gini, Udin Surendang, kita kasih else-nya.
Jika kondisinya salah atau benar, kita print Anda login. Anda sedang dialihkan ke halaman dashboard. Kayak gini. Sekarang kita running. Oke. Sekarang kita running. Apa hasilnya? Nah, Anda sedang dialihkan ke halaman dashboard. Karena ini username ini semua kalimatnya adalah huruf kecil. Karena yang kita filter itu adalah jika username tidak sama dengan huruf kecil, maka yang ditampilkan pertama kali adalah username mengandung kalimat kapital. Contohnya gini, ini Surendang S-nya ini huruf kapital. Sekarang lihat apa yang muncul. Username mengandung kalimat kapital. Sedangkan yang kita mau itu tidak boleh mengandung kapital. Jadi kayak gitu. Oke, ini if dan else. Kalau misalnya aku mau bandingin yang variabel password, misalnya gini, jika kan ini kan apa? Jika benar, if else, else elif. Jadi ada perbandingan satu lagi. If if else kan kayak tadi. Nah sekarang elif, else if passwordnya itu mau kayak gimana? Misalnya dia kan mau apa? Si Udin ini mengirimkan rahasia, sedangkan password aslinya dia itu adalah secret. Nah kayak gini. Terus kita print Anda login. Ini direct, kita ganti aja direct. Oke, sekarang kita clear, kita running lagi. Apa hasilnya? Username mengandung kalimat kapital. Yang ini Surendang. Nah, tapi aku juga mau kalau misalkan di bagian password itu harus huruf kecil semua juga. Caranya kayak gini. Kita copy aja. Kita copy yang ini. Tapi jangan di copy deh. Kita buat ulang. Dan end begini atau pakai dan password tidak sama dengan apa? Password titik lower. Nah kayak gini. Mau apa enggak? Enggak lah. Orang dia cuma butuhnya satu. Sekarang coba di sini A-nya huruf kapital. Kita running. Apa yang terjadi? Error. Karena apa nih? Unsupport operand. Oh, ternyata harus pakai kata, yaitu N.
Coba kita running begini, mau apa enggak? Direct. Kalau misalkan pakai karakter gini, dan apa yang akan terjadi? Kita lihat error. Nah, sekarang kita masuk ke bagian fungsi. Setelah fungsi, kita masuk ke handling. Oke, ini kita dihapus, jangan deh, kita biarin. Sekarang kita masuk ke fungsi. Misalnya aku mau bikin fungsi sebuah kalimat sapaan. Contohnya lagi nih. Kalau misalkan Mancebice pengen bikin suatu fungsi di Python, itu keywordnya cukup def. Lalu dibarengin dengan nama fungsinya apa. Misal sapaan atau menyapa, nggak jadi masalah. Jadi sapa aja. Apa yang mau kita sapa? Username atau name. Boleh. Name. Tipe datanya mau apa? Kita kasih string. Oke. Karena ini tapi sebelum ada namanya, kita biarin kosong. Nah, ini aku mau kembalikan dia kosong. Jadi dia nggak mengembalikan apapun, langsung menampilkan. Yaitu dengan cara ketikan print selamat datang. Selamat datang. Cukup kayak gini. Oke, lalu kita panggil fungsinya. Gimana? Caranya adalah tinggal panggil aja. Sapa. Sekarang kita running. Kita running begini. Masih error. Error di sini. N. Tahu. Or. Mau apa enggak? Clear. Nah, selamat datang. Selamat datang. Tapi yang ini ngeganggu. Kita komen aja ya. Kita kasih komen. Kita komentar. Biar kagak ngeganggu. Jangan kayak dia yang selalu mengganggu. Sekarang kita jalan. Nah, ini udah bisa. Emang CBC udah bisa bikin fungsi. Sekarang aku mau kasih dia itu fungsi tapi memiliki argumen atau parameter. Caranya kayak tadi, nama, variabel, tipe datanya string. Kayak gini aja. Tapi di sini di printnya ini aku mau kasih format string. Aku kasih koma. Jadi kalimatnya itu, kalimat ucapannya adalah selamat datang nama. Kayak gini, nama gitu. Oke. Selamat datang nama, gitu aja. Jadi harap maklumnya logatnya agak sedikit Sunda. Sebenarnya kita mau Betawi, cuman gak enak udah malam. Selamat datang nama. Nah, kalau misalkan kita running, kita nggak masukin apapun, lihat apa yang terjadi. Error, type error. Kita nggak memasukin apapun. Kita nggak masukin argumen di dalam sini. Jadi kita masukin namanya Udin. Udin. Surendang. Kita running di sini. Nah, jadi Udin Surendang akan muncul. Nah, sekarang adalah
aku mau ada value default yang mau kita kirim ke dalam fungsinya. Caranya gini, berarti yang harus kita sisipkan adalah gini, berarti ucapan. Ucapannya itu adalah di pendatangnya string. Apa yang mau kita ucapin? Ucapinnya apa? Apa yang mau kita ucapin? Hmm, misalnya, misalnya adalah apa dong? Hmm, katakan apa? Apa dong? Ucapan. Gini, kamu lagi apa? Lagi apa? Oke, di sini setelah nama kita panggil lagi ucapan. Ini, oke? Ini kita kasih new line backslash n kayak gini. Sekarang selamat datang Udin. Kamu lagi apa? Kita running di sini. Kita running. Nah, hasilnya kayak gini. Kalau misalkan contoh nggak ada yang ini, nggak ada kalimat apa? Kamu lagi apa? Ini kita running lagi kayak gini. Apa hasilnya? Error. Karena kita cuma masukin satu, tapi ucapan nggak masukin. Jadi kita kasih nilai default kayak gitu. Kita jalanin lagi. Kamu lagi apa? Kalau misalkan kita mau timpah kamu lagi apa, ya caranya gampang, tinggal masukin argumen yang kedua. Argumen kedua ini yang ucapan. Misalnya aku rindu, rindu, jangan rindu, rindu kamu. Aku rindu kamu. Aku rindu kamu. Jadi kalimat kalimat ucapan yang kamu lagi apa itu bakal diganti oleh argumen kedua yang di sini. Aku rindu kamu. Gitu. Oke, teman-teman, manci bisa. Sekarang kita masuk ke error handling. Error handlingnya contohnya mau kayak gimana? Contoh gini deh. Contohnya kayak tadi yang type error ini. Yang ini kita hapus, fungsinya kita hapus. Kebanyakan. Tapi sebelum sebelum itu aku mau mengembalikan value di sini. Caranya ini kita hapus lagi, kita ganti dengan tulisan return. Nah, yang ini kita ganti ke string. Nah, kayak gini. Kalau misalkan Mang CBC nggak mau ada fungsi yang langsung menampilkan ya, atau yang langsung memproses. Jadi menyimpan dulu di memori. Nah, itu bisa langsung kembalikan aja return. Caranya kayak gini. Kalau misalkan kita jalanin, lihat dari sini. Clear, kita jalanin. Kosong. Karena kita mengembalikan. Sebenarnya memang kosong. Ada di dalam memori. Nah, sekarang kita masuk ke topik intinya. Yaitu, mau ikutin kali dia. Sekarang kita masukin ke sini. Error handling. Kita clear. Kita running lagi. Ini kan error.
Kita mau tangkap errornya. Gimana caranya? Gini, kita masukkan kata atau blok kode try exception. Tapi persamaan exception itu sama dengan try apa? Try catch. Kalau di JavaScript atau di bahasa program yang lain itu namanya try catch. Kalau di Python try exception. Tuh. Sekarang kita coba try. Lalu di sini ya, kita kasih tab ini. Pegel Nah, ini errornya apa yang mau kita tangkap? Escape tipe error atau kita mau ambil semua? Nggak peduli errornya apapun, kalimatnya itu semua. Contoh, ini type error sebagai apa? TE. Gini aja dah. Kita print. Kamu apa ya kalimatnya? Kalimat yang kita keluarkan saat ada error. Kamu kurang memasukkan satu argumen. Kayak gini. Ini contoh kalimatnya. Kita lihat. Nah, jadi error yang di sini, error ini nih, yang type error, ini bakal di escape atau ditangkap dan dirubah. Kalau misalkan Mang CBC pengen membiarkan ada apa kode errornya di mana, kayak gini, contohnya kayak gini nih, fungsi sapa gagal atau miss satu posisi argumen, yaitu cabang. Caranya, ini kan kita udah kasih alias yang S itu, yaitu caranya langsung aja kita kasih di sini di belakangnya kita tambahin TE, kita print sekali lagi, hasilnya sama kayak gini kan, cuman bedanya kalau ini ada merah-merahnya, kita juga bisa kasih caranya gini, ini kita hapus, jangan deh, ini kita kasih type error tapi di depannya kita kasih apa nih, RE, boleh rice gini. Sekarang coba kita jalanin, mau apa enggak? Coba itu, sekarang lihat apa yang error, ayo apa yang benar, coba yang ke apa, TE-nya ini kita hapus, kita running, kita hapus dulu deh, clear dong. Sekarang kita hapus begini, lihat ini pesan kita apa, kamu kurang memasukkan satu argumen, lihat di sini udah masuk kan. Nah, yang ini bawaan, yang ini adalah pesan error kita, pesan error yang kita custom, yang itu yang ada di sini. Nah, kalau misalkan coba contoh
Contoh lain, gini, misalnya, misalnya berapa? 89, 89 dibagi 0. Bisa nggak? Coba kita running. Mau apa nggak? Nih, coba. Nah, kita running lagi. Clear. Kita jalanin. Mau atau nggak? Error. Zero division. Nah, cara bikinnya itu, menangkapnya, sama kayak gini. Nah, tapi ini kita ubah. Zero division. Sekarang kita running. Runningnya gini. Kita ganti. Oops. Gini. Oops. Lalu pesannya di bawah. Pesannya di bawah berarti TE. TE lagi. Aduh, salah. Kita running. Hasilnya lihat. Type error. Type error. Tapi jangan TE. Z D ZDE. ZDE. Coba kita clear lagi. Kita clear. Kita running. Aduh, gatel. Sekarang lihat. Lihat di sini. Lihat dan perhatikan. Apa yang terjadi? Type error. Division. Oh, bla 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 bla. Tapi ini masih type error. Tapi yang kita mau tangkap zero division. Kayak gini. Karena nih, lihat, perlihatkan zero division by apa? By zero. Tapi ini sebenarnya nggak ngaruh sih. Ini nih, ZDE. Coba kita hapus. Kita hapus di sini. Lihat. Ups. Muncul pesan error. Ups. Tapi nggak dikasih tahu apa errornya. Makanya ZDE. Kasih ZEE. ZDE. Ini aku ngerekamnya malam loh. Jam 3. Sekarang kita masuk mana? Import. Kita bikin file baru. File baru di sini namanya apa namanya? Misalnya modul.py. Modul.py ini aku mau bikin contoh. Misalnya aku punya fungsi def tambah, lalu aku mau kasih value A sama dengan tipe datanya itu adalah float, jadi biar bisa masuk semuanya float. Terus B ini tipe datanya sama float juga. Lalu aku mau kembalikan hasilnya, yaitu adalah float juga. Float ini kita return langsung A plus B. Oke. Begini juga sama yang lain. Aku bikin 3 tambah kurang berarti minus ini kali Nah, sekarang kita import. Importnya di import
import. Ini operator project kalkulator sederhana. Nah, sekarang ini kita komen. Kita komen di sini. Kita masuk. Sekarang kita import. Import apa? Import modul. Import modul. Jadi cara manggilnya, misalnya di sini jangan gini deh, from titik modul import apa yang mau diimport? Tambah, karena kita punya fungsi tambah, fungsi kurang, dan juga fungsi cut. Sekarang kita panggil print, kita pakai fungsi yang ada di modul. Caranya itu tambah tadi kayak gini, value A itu 6, terus value kedua 9. 6 tambah 9 sama dengan sekian. Apa ini? Coba kita running lagi. Apa yang error? Ternyata nggak mengenali. Ulangi. Ini. Oke. Nah, ini kita tambahin. Mau ikutan. Ini hasilnya. Nah, kurang lebih kayak gini. Hasilnya kurang dong apa ini. Kita running lagi, hasilnya 15. Begitu juga sama yang lain, tinggal ini diganti kurang, terus kali, ini kita running. Hasilnya bisa dilihat, yang ini adalah hasil penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang akhir. Oke, kita masuk ke yang terakhir ya. Sekarang ini kita akan komentar dulu. Sekarang kita masuk ke intinya. Yang mau ku notice itu, aku punya tiga inputan. Yang pertama itu adalah kita bikin apa ya? Bikin while loop, while true. Jika benar, input pertama, input satu mau apa? Input satu masukkan bilangan pertama. Lalu yang kedua, input 2 ini, input 2 jenis operator operator aritmatika. Contoh
di sini plus, terus minus kali bagi. Udah segini aja dulu. Lalu yang ketiga adalah ini masukkan bilangan kedua ini. Kita masuk ke logiknya. Jika input 2 mana sih? Input 2 sama dengan apa? Misalnya di sini yang ini ya. Nah, terus ini jangan lupa nih, kita kasih kita kasih apa ya? Kita kasih apa ya? Sebelum ini, karena kan apapun yang di-input oleh user itu adalah berupa tipe data string. Tapi kita nggak mau string, kita mau ke float. Jadi kita konversi float input 1 dan juga input ketiga. Ini float ini supaya bisa dikalkulasi. Kalau misalkan nggak di float begitu nggak bisa dikalkulasi kalau nggak di konversi. Jadi harus kita konversi. Jika itu berarti input 1 print print input 1 input 1 plus input 3. Nah, sekarang elif. Sekarang kita kasih elif input 2 sama dengan minus, ini kita minus. Begitu juga selanjutnya. Kita kasih lagi, misalnya ini kali ini, kita kali juga, atau enggak kalinya X aja deh. X berarti ini sebagai informasi X. Yang ini kita kasih apa? Bagi. Yang itu ini. Oke. Sekarang ini. Kalau ada kesalahan, kita kasih pesan default. Kalau ada salah, semuanya salah, kami hanya menerima 4 operasi, 4 operator aritmatika. Sekarang kita running. Coba kita running. Clear. Sekarang kita running. Apa yang terjadi? Masukkan bilangan pertama. 12. Jenis operatornya. Jenis operator aku mau yang kali 12 kali berapa? Misalnya di sini 9.854. Hasilnya berapa? Hasilnya sekian. Tapi di sini kita tambahin hasil. Ini ada berapa sih? 4 ya. Hasil
di sini. Ini kita kasih ini hasil, kita jangan kasih spasi. Ini kita ulangi lagi, mematikan itunya dengan cara tekan Ctrl C. Jadi Ctrl C. Gitu juga kalau misalkan ada kondisi yang looping forever, itu Ctrl C aja. Cukup kayak gitu. Sekarang kita running lagi. Masukin bilangan pertama 89. Seterusnya tambah atau 57. Bilangan kedua. Nah, dia bakalan balik lagi ke awal. Begitu seterusnya. Terus sekarang dikali begini hasilnya. Oke. Sekarang Mang CBC dan teman semua dan teman-teman semuanya nih khususnya berhasil. Aku ucapkan terima kasih lagi. Sekali lagi terima kasih teman-teman Mang CBC udah menyelesaikan pembelajaran Python dasar. Jadi teman-teman Mang CBC udah berhasil mempelajari Python dasar secara general. Nah, untuk versi Python, nah jadi aku ulangin ya, harusnya ini ada di awal. Jadi di sini aku kasih untuk versi rilis awal rilis Python itu di versi berapa sih? Versi 0.9.0 pastinya ya. Tapi ini aku persingkat aja. 0.9 itu di tahun berapa? Nah, tahun berapa? 1991. Lalu ada lagi di versi pertama nih, versi 1, yaitu versi 1.0. Tahun berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? 1994. Lalu untuk versi yang kedua itu tahun 2000. Sedangkan untuk versi yang sekarang dipakai bahkan dari 2000 berapa gitu, versi yang kedua udah ditinggalin. Mungkin ada beberapa startup atau ada beberapa project yang masih pakai versi 2. Jadi versi ketiga itu adanya di tahun berapa ya? 2000 berapa? 2008. Nah, untuk Python versi, jangan versi awal deh, karena ini versi awal nih, yang 09, versi awal kayak gini. Oke, terus Python itu dibangun itu pada tahun 1980-an oleh Bapak Guido van Rossum dari Belanda kalau nggak salah. Oke, jadi segitu aja deh yang bisa aku share, yang bisa kita bahas hari ini. Besok akan kita bahas lebih lanjut lagi. Ini sekarang aku bahas semuanya biar teman-teman bisa memahami semua. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sharing. Kalau misalkan ada kesalahan, segera ditulis komentar. Oke?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.